Apa tuh? Iya. Halo guys, ketemu lagi di vlog aku. Kali ini aku mau bahas tentang Saloka Theme Park. Sebelum aku lanjutin ngoceh, boleh kali ya klik tombol like and subscribe-nya. Makasih. Semua informasi tentang Saloka ini bisa kalian temukan di Google ataupun Google Map dengan kata pencarian Saloka. Berlokasi di Lopaituntang, Kabupaten Semarang. Sebelum Saloka dibangun, di sini dulunya adalah Taman Rekreasi Rawa Permai. Dari Salatiga ke Saloka ini memakan waktu sekitar 15 menit loh. Sesampainya di Saloka, kita bakal disambut sama patung berbentuk naga, logo dari Saloka ini teman. Hai, kita barusan beli tiket nih. Harga tiket masuk Saloka per orang 150.000. Dan kita lihat ya, masuknya kayak gimana. Kita lihat. Saloka ini hadir sebagai taman rekreasi tematik keluarga pertama dan terbesar di Jawa Tengah loh, dengan mengusung konsep kearifan lokal berdasarkan legenda rakyat Baru Kelinting. Berdiri di atas lahan seluas 12 hektar, Saloka punya 25 wahana yang terbagi dalam 5 zona permainan. Zona pesisir, zona bala lantar, zona Kamayayi, zona Araria, dan zona Segara Prada. Setelah membeli tiket, kita bakalan jalan ke pintu masuknya. Tapi sebelum sampai ke pintu masuk, kalian bakalan ngelewatin resto atau cafe, tempat penjualan souvenir, dan juga tempat penitipan barang. Sepanjang jalan kanan kiri ruko bakalan dihiasin sama pernak-pernik lucu, kayak sampan yang digantung di atas. Hehe. Yuk, mari masuk. Udah gak sabar pengen lihat kayak apa sih di dalamnya. Eits, stop. Sebelum masuk, masih ada satu tahapan lagi yang harus diperhatiin. Tas setiap pengunjung wajib diperiksa. Pengunjung tidak boleh membawa makanan dan minuman dari luar, karena di dalam area Saloka sudah disediakan berbagai macam makanan dan minuman. Setelah diperiksa, langsung kita menuju ke antrian di tempat scan tiket. Jangan lupa tiketnya yang mau di-scan disiapin ya. Terus tetap antri dengan tertib. Setelah tiket masuk di-scan, kita diperbolehkan masuk tapi satu-satu. Kalian jangan keburu-buru masuk ya. Jangan kayak Rahel, saking dah gak sabar main, si Rahel gak sadar kalau tasnya nyangkut. Hehe. Yeay, akhirnya kita masuk nih. Tempat pertama yang kita kunjungin area jojogedan. Nantinya setelah wahana semuanya tutup, di sini akan diadakan tempat hiburan pertunjukan laser animasi Baru Kelinting yang pertama dan satu-satunya di Indonesia loh. Oh iya teman, aku lupa bilang kalau misalkan setelah kita beli tiket, kita selain dapat tiketnya, kita bakalan dapat peta. Jadi kita tahu nih lokasi kita sekarang ada di mana, dan kalau misalkan cari wahana permainan lain, kita tinggal lihat petanya. Saking luasnya kawasan Saloka ini, kita seharian main di sini pasti nggak bakalan cukup. Wahana pertama yang kita tuju adalah Cakrawala. Cakrawala ini kayak biang lala gitu. Sebenarnya Cakrawala ini bagusnya kalau pas sunset, karena pemandangannya luar biasa.
Karena aku datang pas weekend, jadi antreannya lumayan panjang. Yeay, setelah antre lama akhirnya tiba juga giliran kita naik cakrawala. Yang perlu diingat itu ya, ada tulisan, benar-benar diperhatiin. Gak boleh berdiri dan gak boleh goyang-goyang. Dari wahana cakrawala ini kita bisa ngelihat Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, Gunung Ungaran, dan juga rawa peningnya. Di atas sini pemandangannya luar biasa bagus, dan kalian juga bisa melihat pemandangan sekitar. Wahana yang lain juga kelihatan loh dari atas sini. Pokoknya dianjurkan kalau mau naik cakrawala ini sebisa mungkin pas sunset ya, pasti dijamin lebih bagus lagi. Ekspresi suami gue dan juga kakak gue bener-bener kagum banget lihat pemandangan dari atas ini. Pokoknya gak nyesel deh naik wahana ini, keren banget. Setelah turun dari cakrawala, kita sempetin untuk foto di kapal ini. Keren kan kapalnya? Lanjut, kita ketemu sama pohon yang bisa bicara. Yuk kita dengerin dia ngomong apa aja. Lapar ya. Seru kan bisa ngobrol sama pohon? Sekarang perutku keroncongan. Akhirnya aku mengganjal perutku dengan hotdog seharga 30.000. Setelah mengganjal perut, kita antre lagi nih. Sekarang kita ada di wahana jamur mengapung. Tapi antreannya waduh panjang banget. Yang aku shoot itu namanya wahana kumbang layang. Tadinya kita mau naik kumbang layang itu, tapi antreannya lebih panjang. Jadi kita putuskan untuk naik jamur apung dulu. Jamur apung adalah perahu berbentuk jamur berwarna putih yang akan membawa kamu berkeliling melihat taman bunga dan juga rumah jamur di zona Balalantar. Sekali berkeliling, wahana jamur apung dapat kamu nikmatin selama kurang lebih 7 menit. Jamur apung dapat kamu nikmati beramai-ramai dengan keluarga karena satu perahu dapat menampung 6 orang sekaligus. Tapi jangan melebihi kapasitas berat maksimal 450 kg ya. Akhirnya sampai juga kita di wahana adu nyali. Adu nyali adalah wahana rumah hantu di Saloka. Adu nyali di sini menceritakan bagaimana rumah peri diambil oleh Buto Ijo yang bekerja sama dengan peri jahat untuk menangkap para peri baik dan menguasai istana peri di Saloka. Sayangnya kita nggak berhasil masuk ke wahana ini karena Andia dan Rahel mual. Jadi terpaksa deh kita keluar lewat pintu darurat. Sambil nunggu mereka main wahana yang ekstrim, yuk aku punya video percakapan sama Mama C. Dengerin yuk. Kita masih di Saloka. Terus karena yang lainnya pada main yang ekstrim.
Di rumah hantu jerat-jerit nggak mau. Ya. Kita nyobain ini nih. Ini namanya cheesy nachos. Segini berapa tadi? 35. Terus saya juga beli ini lumayan mahal sih. Ini padahal cuma teh original biasa aja, tapi harganya 12 kalau nggak salah. Ya paling murah di sini nih. Tadi aqua botol 5.000. Iya, aqua 5.000. Terus ya, Dan aqua ya, prima. itu pun nggak dingin ya, nggak dingin. Ini kita nyobain nachosnya. Gimana? Kayak Happy Toast. Biasa sih. Ini nachos cheese-nya kayak gini. Kita barusan main bom-bom itu seru banget, tapi ada tapinya nggak? Tadi bom-bom kan. Nah ini enak, ada penutupan barang. Ini yang lainnya pada main paku bumi yang dilempar, dinaikin ke atas terus diturunin, sama main apa tadi aku nggak tahu, kayak kura-kura gitu tapi udah diontang-anting gitu tapi masih diputer-puter. Karena kita menyadari umur nggak kuat perutnya, jadi kita nunggu di sini aja sambil makan nachos. Karena nachosnya mahal, jadi makannya nikmatin banget. Tadi, oh ya, tadi Ini nggak boleh bawa makanan. pas Nggak boleh naik bawa istri orang. Nggak boleh bawa suami orang. pas naik jet coaster. Tadi sih sebenarnya enak jet coasternya, cuman satu pas mau sampai ke loketnya itu kayak perutnya ketekan sama itu, keguncang sama besinya pengaman, jadinya ya Kalau perutnya dia kan nggak rata-rata air, melebihi rata-rata air gitu. Pramuka kan lo. Kalau rata-rata air kan maksudnya gimana juga nggak ngerti gua rata-rata air. tapi memang sih perut aku gendut banget. Ya dimaklumi lah. Rata-rata elephant. Cuman itu aja sih tadi. Bom-bomkarnya enak. Terus rumah hantu kita nggak sempat soalnya anak-anak tadi pada takut. Terus kita tiba-tiba keluar Udah ke pintu jerit-jerit darurat. Parno, kita jadi ikut Parno. Padahal belum ada apa-apanya, jadinya gagal untuk rumah hantu. Cuman tadi kita sempat lihat hantunya aja itu di TV ya, cuman layar. Ya nggak hantu beneran kok, tapi nggak tahu ya kesananya gimana. Cuman memang tadi keluar dari pintu darurat dan udah gara-gara Tahelnya sama Andia muak. Kalau ke Saloka dihimbau jangan bawa makanan atau minuman dari luar ya, karena di sini juga udah di sini juga udah nyediain kok, kayak ada katsu juga ada, itu kari katsu di sekitar sini ke Bom-Bomkar. Ada bakmi ayam juga, nggak usah bawa macem-macem lah. ada nasi ayam kremes ya, tapi memang harganya ya Jangan bawa istri orang bikin di rumah hantu. aja. Sorry ya, silau. Malum, amatiran. Ini aku nyoba pertama kali ngevlog.
Dan ya nanti ikutin aja ya, kita mau kemana aja. Oke, selagi nunggu ponakan-ponakan yang lagi main. Kenalin, ini suami gue Namanya yang paling cakep. ya lah, cuman gua doang. Ya, jadi gitu. Ada abis ini mau main apa sih? Undang-undangnya kalau minuman gua habis boleh minta. No. Tunggu. Enggak ada, tunggu. Enggak ada. Surga men. Undang-undangnya para suami, kalau minuman habis boleh minta istri. Nanti kita lihat mau kemana lagi. Kelihatannya sih habis ini mau basah-basahan ya. Jadi ya No handphone. nanti aku bakal nge-shoot dari luar kayak gimana, oke? Oke, bye. Gua habisin. Iya, aku nggak tahu mereka itu terbuat dari apa. Tapi kelihatannya mereka muka-mukanya itu muka-muka udah enak mungkin ya. Soalnya kelihatan sih tuh, ini nih satu ini pasti mual nih. Ini nggak kuat ini. Iya kan, bener kan? Ini nih muka-muka kayak gini nih. Ini masa depan. Ya rumah hantu duluan tuh, udah mual duluan, jadi yang lainnya udah pusing. Nah, ini nih tambah nih dua ini. Tobat ini. Kalau ini kelihatannya sih belum sih. Nih muka-muka mual nih. Oh enggak. Iya udah mual duluan. Loh, ini muka-muka sebelum dan sesudah. Kita berangkat masih ceria gitu, ceria ya. Ya, ini sebelahnya nih ya. nih. Ini ya sesudahnya. Aku mabok guys. Ya, KO dia. Kita ceria. Ah, tadi di sana juga merah matanya. Nah, itu lumayan. Udah. Nah, ini tadi paling Oke, bentar lagi. Maksudnya habis. Bentar lagi. Kita mau mulai yang basah-basahan. Tunggu dulu di sini. Nanti kita jumpa lagi. Krisna. Oh, lucu banget. Itu suamiku loh. Oke, dadah. Akhirnya setelah kita makan siang dan mengisi perut kita dengan makanan, tiba saatnya kita lanjut ke wahana di area Segoro Prada. Namanya Wahana Gonjang Ganjing. Akhirnya kita sampai juga nih di area Segoro Prada. Zona ini mengangkat tema industri pertambangan dan menjadi satu-satunya zona yang menyajikan perpaduan antara wahana bermain dengan tempat kuliner. Akhirnya sampai juga kita di Wahana Gonjang Ganjing. Wahana Gonjang Ganjing ini berada di zona Segoro Prada. Wahana gonjang ganjing ini atau arung jeram merupakan wahana yang akan membuat kamu basah-basahan. Di dalam kano yang berputar, kamu akan melewati jeram sepanjang 360 meter. Dan pemandangan yang disuguhkan adalah pemandangan area industrial pertambangan. Kano juga akan melewati terowongan pertambangan yang bernama Terowongan Sulu. Wahana ini bisa dinikmati oleh seluruh keluarga dan memiliki kapasitas sekitar 54 orang. Dengan masing-masing kano dapat berisi maksimal 8 orang loh. Gak kerasa udah seharian kita main di Saloka. Tapi meskipun udah seharian kita main di sini, tetap aja kita nggak bisa cobain semua wahana karena waktunya nggak cukup. Dan ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Karena waktu kita tersisa 1 jam lagi, jadi kita memutuskan untuk naik wahana terakhir, yaitu wahana kumbang layang. Wahana ini berjenis airbike dengan tinggi 4 meter.
Airbag ini dapat kamu kendarai memutar 360 derajat. Setiap airbag dilengkapi MP3 yang bisa terhubung dengan Bluetooth. Panjang lintasan wahana ini sekitar 500 meter. Dengan menaiki kumbang layang ini, kamu dapat melihat bentangan zona pesisir, bala lantar, dan beberapa gunung Jawa Tengah yang menjulang. Dilihat dari atas ini, pemandangannya bagus banget. Tadinya kita sempat bingung tuh untuk satu wahana lagi mau milih antara pertunjukan laser animasi atau wahana kumbang layang ini. Tapi meskipun kami memilih untuk wahana kumbang layang ini, kami tetap bisa lihat pertunjukan laser animasi baru kelinting. Tuh animasinya kelihatan kan? Keren banget. Tapi wahana kumbang layang ini juga gak kalah seru kok. Lain kali aku bakalan balik lagi ke Soloka untuk menaiki wahana lainnya dan aku bakalan nge-review. Ini foto panggung pertunjukan dengan background cakrawala. Keren kan? Mungkin cukup sekian review kali ini ya. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Stay happy, stay fit, and stay positive. Bye.